Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai progres dari artikel kami yang berjudulkan Relasi Kuasa Negara dalam Cerpen Kawan Masa Lalu, Strukturalisme Genetik Lucien Goldman. Nah, baik. Selanjutnya anggota kelompok kami beranggotakan yang pertama Lailatul Fajriyah dengan 3 digit NIM terakhir 207, yang kedua Farah Amelia Saputri dengan 3 digit NIM terakhir 219, yang ketiga Sinta Kurniawati dengan 3 digit NIM terakhir 220, dan dengan saya sendiri Farhan Syahidin Ilham dengan 3 digit NIM terakhir 226. Baik, untuk materi latar belakang bisa dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan. Yang pertama yaitu latar belakang. Sastra tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga mencerminkan kehidupan sosial. Jadi, karya sastra itu bukan sekedar cerita, tapi juga menggambarkan kondisi nyata yang terjadi di masyarakat. Karya sastra memuat berbagai masalah yang terjadi di masyarakat, misalnya masalah sosial, konflik, atau ketidakadilan yang dialami oleh tokoh dalam cerita. Untuk memahami karya sastra digunakan pendekatan struktural. Nah, supaya kita bisa memahami isi cerita dengan lebih jelas, kita mulai dari pendekatan dasar yaitu struktural. Pendekatan ini fokus pada unsur seperti tokoh, alur, dan latar. Kita melihat bagaimana tokoh, jalan cerita, dan tempat kejadian saling berkaitan membentuk makna. Bisa dilanjut? Pendekatan struktural masih terbatas karena hanya melihat isi teks. Artinya, kita hanya memahami cerita dari dalam teks tanpa melihat hubungannya dengan dunia nyata. Diperlukan pendekatan yang mengaitkan karya dengan realitas sosial. Karena karya sastra sebenarnya lahir dari kondisi sosial tertentu, jadi perlu dikaitkan dengan konteks tersebut. Strukturalisme genetik digunakan untuk memahami hubungan sastra dan masyarakat. Pendekatan ini membantu melihat hubungan antara isi cerita dengan kondisi sosial dan pemikiran pengarang. Karya sastra juga menggambarkan relasi kuasa negara dan masyarakat. Dalam cerita, sering terlihat bagaimana kekuasaan negara memengaruhi kehidupan masyarakat. Sehingga penting dikaji untuk melihat bentuk kekuasaan dan kritik sosial. Dari situ kita bisa memahami sekaligus mengkritisi bagaimana kekuasaan bekerja dalam kehidupan nyata. Selanjutnya metode akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya metode penelitian. Penelitian kualitatif biasanya menggunakan data berupa kata, kalimat, dan paragraf yang dianalisis secara menyeluruh. Metode yang digunakan adalah strukturalisme genetik Lucien Goldman. Teori ini menyelidiki hubungan antara struktur karya sastra dengan struktur sosial masyarakat. Sumber data penelitian terdiri dari kutipan dari teks yang berhubungan dengan kuasa negara, struktur sosial, dan perspektif dunia pengarang. Data yang digunakan dalam penelitian strukturalisme genetik biasanya berupa kata, kalimat, atau paragraf yang menggambarkan realitas sosial. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini progres, hasil, dan pembahasan. Ada 6. Yang pertama, kekerasan negara terhadap masyarakat sipil. Seperti pada data kutipan, ratusan orang tewas ketika Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menyerbu dan menembaki sekelompok orang yang sedang mengaji. Nah, makna pada kutipan tersebut, negara melalui aparat militer melakukan tindakan kekerasan terhadap masyarakat sipil yang tidak bersenjata. Yang kedua, penghilangkan fakta sejarah oleh negara. Seperti data kutipan, ia mengatakan pemerintah daerah telah menghapus nama Talang Sari sejak lama, dan tak ada lagi berkas-berkas tentang perkampungan itu. Nah, makna dari kutipan tersebut adanya upaya sistematis dari pihak negara untuk menghapus jejak-jejak peristiwa sejarah seperti pelanggaran HAM. Bisa di next. Lalu yang ketiga, penindasan terhadap individu yang mengungkap kebenaran. Seperti contoh data kutipan, namun aksinya disusupi Intel dan ABRI.
dan ia ditangkap kemudian dijebloskan ke penjara tanpa proses pengadilan. Nah, makna kutipan tersebut, tokoh yang mencoba mengungkap kebenaran justru menjadi korban resepsi negara. Lalu yang keempat, kontrol dan intimidasi negara terhadap masyarakat. Nah, dari data kutipan, ia baru keluar sekitar 3 tahun kemudian. Dengan perjanjian tidak akan mengulangi membongkar kasus pelanggaran hak asasi manusia itu. Makna kutipan tersebut, negara menggunakan tekanan dan perjanjian untuk membungkam orang-orang yang mengetahui kebenaran. Yang kelima, dampak kekuasaan negara terhadap kehidupan pribadi tokoh. Seperti data kutipan, begitu tentara menangkapku, kau pun akan ikut ditangkap. Nah, makna dari kutipan tersebut, kekuasaan negara tidak hanya mempengaruhi politik, tetapi juga menghancurkan hubungan pribadi tokoh. Lalu yang terakhir, yang keenam, ketidakadilan bagi korban pelanggaran HAM. Seperti data kutipan, mayat-mayat korban penembakan itu dikubur dalam satu sumur. Sampai sekarang kuburan massal itu tidak ditemukan dan peristiwa berdarah itu tidak pernah diungkapkan. Nah, makna kutipan tersebut, korban-korban itu tidak dapat mendapatkan keadilan karena kasus tersebut tidak pernah diselesaikan secara resmi. Bisa di next. Nah, dari data-data dalam cerpen menunjukkan bahwa relasi kuasa negara digambarkan melalui kekerasan militer, penghapusan sejarah, penindasan aktivis, kontrol terhadap masyarakat, dampak pada kehidupan pribadi, serta ketidakadilan bagi korban. Melalui pendekatan strukturalisme genetik, cerpen, karya kawan masa lalu dapat dianalisis sebagai karya sastra yang merepresentasikan relasi kuasa negara dan masyarakat, serta kritik terhadap pelanggaran HAM dalam konteks sejarah Indonesia. Baik, terima kasih. Baiklah, berakhirlah sesi diskusi kelompok kami. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.